waktu nggak berhasil itu kan pasti kecewa kan kalau aku waktu itu, Kak. Oh iya, betul-betul. Tapi jangan biarkan hal itu kayak berlarut-larut gitu. Jadi Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Halo Dri, halo Kak Fami, kedengeran nggak? kedengeran? Oke. Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi ini kita mau wawancara ini ya, Dri. Perjuangan lo waktu masuk FK yang dulunya di UGM. Udah lama banget, tapi menurut gue perlu Farmasi di-share juga gitu. Kak, aku di UGM. Farmasi kan. Jadi ntar kayak pokoknya cerita kronologis lah. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin perkenalan dulu kali ya, Kak ya? Iya, aku baru mau nanya. Jadi silakan perkenalan dulu. Oke, ya jadi nama aku Adrian. Aku sebenarnya nggak ada nama lengkap sih, Kak. Namaku cuma satu doang, Adrian. Oke. Gitu. Jadi panggilannya juga biasa Adrian. Saya dulu SMA-nya itu di SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta Pusat. Dia tuh kayak sekolah kecil gitulah, swasta. Oh, oke. Di Jakarta berarti ya? Di Jakarta. Terus boleh diceritain Dri dulu kayak kamu waktu SMA daftar SNMPTN terus SBMPTN itu kamu daftar kemana aja, terus kayak pernah ditolak waktu selama proses itu gimana? Jadi mungkin dari awal SMA dulu kali ya, Kak ya. Boleh. Jadi dulu tuh di SMA aku yang kecil itu yang IPA-nya cuma satu kelas, itu tuh emang nggak banyak gitu. Kami pilihannya buat ke universitas negeri gitu. Jadi emang kebanyakan ke swasta-swasta gitu. Jadi juga sebenarnya aku cadangan udah ada sih, Kak, di swasta waktu itu. Di FK swasta. Tapi pas aku perhatiin lagi kayak, wah kok ini uang kuliahnya mahal banget gitu. Jadi nggak tega sama orang tua kan. Karena emang bisa sampai, ya kita tahu bisa sampai beratus-ratus juta gitu. Jadi mau nggak mau aku bilang ke orang tua, boleh nggak coba untuk ke universitas negeri gitu, ikut SBMPTN. Kalau SNMPTN sih emang kalau dari sekolahku emang kayak nggak ada harapan gitu sih, Kak. Emang sekolah nggak pernah kedengeran dan kecil gitu kan. Dan aku tuh kebetulan di 3 SMA juga aku ranking 15 dari 18. Oke. Jadi udah kayak, no hope gitu. Ya oke. Jadi waktu itu coba kejar SBMPTN, kemudian ikut les. Kebetulan pamanku buka tempat les gitu, jadi aku bukan di yang udah ada nama gitu tempat lesnya, tapi ikut pamanku karena dia anak UI juga. Kemudian dia ngajarin kayak beberapa murid gitu, dan akhirnya sampai hari H tes, aku milihnya itu SBMPTN-nya pertama FKUI, terus Farmasi UGM, sama Bioproses UI kalau nggak salah, waktu 2013 tuh, 7 tahun yang lalu. Nah, habis itu udah ikut tes, pilihan pertama aku nggak dapet, jadi aku kelemparnya ke pilihan kedua gitu di Farmasi UGM. Ya jadi aku 1 tahun di UGM lah gitu, jadi kuliah farmasi gitu. Karena aku awalnya milih farmasi juga karena aku pikir kayak, oh ini kayaknya berhubungan juga dengan kesehatan gitu kan, bisa juga ada sisi humanities-nya gitu selain dari medis. Wah, keren. Itu bimbel yang tahun 2013 itu berarti privat gitu ya, punya paman kamu gitu ya, Dri? Iya, privat. Waktu itu aku dan beberapa murid lain sih. Jadi kita berempat. Satu guru ngajarin kita berempat gitu. Ngajarin semuanya. Oke, jadi dari situ keterima farmasi UGM ya, waktu 2013 ya? Nah, waktu keterima di farmasi, itu boleh diceritain nggak? Kamu kayak belajarnya waktu di bimbel itu, yang di pamanmu itu, seminggu itu berapa kali atau berapa jam? Terus materi yang dipelajari apa aja, kayak gitu-gitu? Oh, oke. Jadi waktu itu kan aku mulai lesnya pos UAN kan, ya pos ujian nasional. Habis itu, jadi lesnya intensif sih, Kak. Waktu itu kita kalau nggak salah 4-5 hari seminggu gitu. Seminggu bisa 4-5 kali. Dan sekali les kayaknya nyampe deh 3-4 jam gitu. Jadi cukup intensif sih, Kak, di 1-2 bulan persiapan setelah UN itu.
Kalau gurunya sih sebenarnya fokusnya ngajarinnya waktu itu fisika, kimia, sama mat aja sih. Kalau TPA sama biologi sebenarnya dilepas ke kita sendiri. Karena waktu itu kita mikirnya juga kalau biologi itu soalnya terlalu random kan ya Kak. Jadi kayak mau baca sebanyak apapun kayak sulit buat dikasih triknya gitu lah kalau biologi. Kalau misalnya TPA kan memang dengan berlatih sendiri bisa gitu Kak. Jadi cara belajarnya cukup intensif sih kan untuk 2 bulan itu. Oke. Jadi emang abis kan udah liburan gitu ya. Jadi abis terus intensif sehari bisa 3 sampai 4 jam gitu ya. Terus berarti kalau misalnya ada kesulitan itu kamu bisa nanya di bimbel itu ya waktu 2013 itu ya. Betul. Oke. Jadi 2013 dengan bimbel itu yang fokus ke kimia, fisika, matematika, akhirnya keterima di farmasi UGM, tapi belum lolos di FKUI waktu itu ya, daftar di FKUI belum lolos. Iya. Nah, terus kayak boleh diceritain nggak selama kamu keterima, terus tahun kuliah di UGM itu kayak gimana kuliah di sana, sama kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk kayak ngejar kedokteran gitu? Ya jadi kalau emang aku dari awal mikirnya emang nggak harus kuliah kedokteran sih gitu. Jadi apapun yang penting, karena aku tertariknya dunia kesehatan gitu. Jadi kayak apapun bolehlah. Terus aku pikir farmasi mirip banget sama kedokteran. Jadi pas aku coba jalanin kuliahnya semester 1 itu agak syok sih. Karena kimianya tuh heavy banget, bener-bener. Ada kimia organik lah, habis itu kimia medisinal, atau seperti yang dalam-dalam kayak gitu kimianya, dan kaget gitu karena emang dari SMA juga kimia tuh aku biasa aja gitu, kayak lolos aja, cuman nggak sampai excellent banget. Dan waktu itu masuk ke semester 1 oke, masih bisa bertahan gitu. Kalau masuk semester 2 udah makin syok lagi gitu, apalagi kan kimia organik 2 itu udah yang lebih ekstrim lagi lah pokoknya. Jadi aku bilang wah nggak bisa nih aku kuliah di farmasi gitu. Sebenarnya waktu itu belum bilang orang tua juga, tapi dari diri sendiri udah mutusin kayaknya harus tes lagi deh. Maksudnya ini nggak bisa nih kalau 4 tahun jalanin kayak gini. Jadi aku pas semester 2-nya itu, semester 2 farmasi, kuliahnya benar-benar bukan aku neglect sih ya. Jadi fokus aku tuh lebih ke belajar bimbelnya dibanding belajar kuliahnya gitu. Jadi kuliahnya jujur agak tertinggal sih waktu itu. Jadi aku ikut bimbelnya Neutron UGM, tapi karena harus berimbangan sama kuliah juga, jadi aku nggak fokus ikut pelajarannya mereka. Jadi kayak ambil soal dari mereka, kemudian ikut tryout-tryoutnya mereka. Jadi dari situ bisa lihat kayak kenaikannya gitu sih Kak. Tryout pertama, tryout kedua gitu. Kemudian juga bisa lihat juga kan kurangnya di soal-soal yang mana. Itu waktu bimbel awal semester 2 atau pertengahan semester 2 atau kapan, Dri? Tepatnya? Waktu itu di sekitar bulan Februari, Kak, kalau nggak salah. Februari semester 2 kan awal tesnya ya berarti ya? Tesnya kan Mei ya, kalau nggak salah waktu itu. Ya, jadi awal, Kak, Februari. Oke. Jadi bisa persiapan sekitar 4 bulan kali ya ke SBMPTN tahun berikutnya ya? Tapi kamu nggak fokus di bimbel, nggak fokus di kuliah juga, bisa dibilang kayak apa ya? Ya gimana ya, fokus SBMPTN tapi kuliahnya ya jangan sampai ketinggalan amat gitu kan? Ya, benar. Idealnya sih harusnya ini dua-duanya tetap dijaga gitu. Kamu jaga fokus ke SBMPTN juga, jaga fokus juga ke kuliah kamu supaya kuliah kita gitu supaya nggak turun. Waktu itu agak salah sih. Tapi kayak apa namanya? Kamu kan tadi bilang kalau misalnya yang penting kesehatan gitu kan? Terus kenapa waktu itu milihnya kayak ngejar kedokteran gitu, bukan misalnya kesehatan masyarakat atau apa gitu? Oh, ya benar. Sebenarnya aku mikir yang lain juga sih Kak, kayak kesehatan masyarakat. Habis itu kalau dari pokoknya apapun yang biologi yang berujung pada teknik biomedis gitu juga aku mikirin sih waktu itu. Cuman emang kayaknya kedokteran itu yang aku mikir paling pas gitu sih Kak. Kayak
wah aku suka nih sisi humanities-nya, maksudnya sisi sosialnya juga. Habisnya emang dari SMA juga pelajaran yang aku enjoy itu yang tentang human body seperti itu. Jadi kayak kalau bisa digabungin dua-duanya kan cocok banget itu di kedokteran. Gitu. Jadi emang dari awal ngejarnya kedokteran sih. Cuman aku kedokteran waktu itu mikirnya kenapa sebenarnya kan kedokteran manapun sama aja ya. Cuman waktu itu saya milih UI. Itu aku milih UI karena dulu tuh karena keluarga besarku nggak ada yang dokter, jadi kita mikirnya wah kuliah kedokteran tuh berat banget gitu. Jadi kesannya kayak kita harus dikelilingin sama keluarga lah. Habis itu kalau jauh-jauh takut terlalu stres gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau mau yang negeri ya yang harus yang paling deket gitu. Jadi emang pilihanku waktu itu yang UI aja sih Kak. Karena deket rumah ya di Jakarta ya? Karena Depok, Jakarta deket banget kan. Oh iya, oke. Nah, terus tadi kan dibilang ya kalau kamu bimbel sambil kuliah juga ya. Nah, boleh dijelasin lebih detail nggak, Dri? Kayak berapa jam kamu kayak belajar di bimbel, berapa jam kamu belajar di rumah sendiri untuk persiapan SBMPTN gitu? Oke. Jadi kalau dari kuliahnya itu kan kita pasti nggak boleh terbengkalai lah, meskipun seberapa berat perjalanan saat itu, tapi kuliah itu tetap yang sebagai jadi kayak apa sih tempat jatuhnya kita kalau kita gagal gitu. Kalau itu sih aku gitu Kak. Jadi kalau misalnya nggak dapet ya setidaknya masih kuliah lah. Gitu. Jadi intinya kalau kayak ujian-ujian di kuliahnya gitu jangan sampai kelewatan, dan banyak nanya teman diajarin apa sih ini. Kebetulan itu farmasi UGM itu nggak perlu masuk maksudnya setiap kuliah tuh nggak wajib masuk gitu. Jadi aku yang penting terisi aja lah absennya gitu. Karena kan emang fokusku kan mau pindah kan. Terus kalau nyimbangin sama belajar sendirinya itu paling dari ini sih Kak, pulang kuliah sisihin waktu sekitar 3 jam, 4 jam untuk ngerjain. Kayak waktu itu aku paling misalnya hari ini TPA, khusus TPA aja gitu. Kemudian kalau mat aku biasanya nyampur mat dasar sama mat IPA. Kemudian fisika sendiri, kimia sendiri. Kalau biologi aku kalau nggak salah belajarnya cuma di 2 minggu sebelum ujian seperti itu. Jadi awal-awal enggak sih. Oke. Intinya per hari fokus aja per mata pelajarannya. Oke. Bisa habis berapa materi itu, atau berapa bab, atau berapa soal kalau per hari, Indri? Hari, karena aku fokus di pembahasannya juga Kak, jadi mungkin 1-2 kali ya, nggak banyak-banyak banget. 2 bab jadi ya? Aku latih terus sampai benar-benar dari pembahasan itu aku lancar gitu, sampai benar-benar bisa ngerjain. Oke. Tapi berarti tadi kamu tetap ikut les. Jadi kalau ada jadwal les kamu datang. Enggak, justru les yang agak aku tinggal karena karena aku kan waktu itu ada praktikum juga kan, harus bikin rangkuman lab gitu, laporan lab gitu. Nah itu tuh harus tulis tangan dan itu tuh banyak banget. Jadi mau nggak mau juga harus ada yang dikorbanin, dan salah satu yang dikorbanin itu les sama neutronnya gitu. Jadi aku cuman ngambil soal-soal mereka dan bahasanya dan ikut tryout mereka gitu. Berarti kamu sama sekali nggak datang les? Datang sih kadang Kak. Cuman kadang ya. Pas datang juga sebenarnya karena aku udah latihan di tahun lalu juga lebih kayak refreshing gitu Kak. Ini udah pernah dipelajarin, udah tahu langkah-langkahnya gitu sih Kak. Oke. Kalau bisa dihitung, kamu sebulan datang berapa kali buat kayak materinya? Seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Oke. Malah udah bayar full ya? Iya, waktu itu kan mau nggak mau kan aku kejar tryout dan soal. Tapi berarti dari bimbel itu kamu selain dapat soal-soal juga ada pembahasannya ya dari bimbelnya ya? Iya, benar. Itu ada. Oke, wah keren banget sih. Emang komitmen ya, belajar sendiri di rumah gitu ya? Iya. Oke. Tapi menurutku pribadi sih Kak, harus ada yang dikorbanin sih. Karena kalau benar-benar mau excel di dua-duanya itu waktu buat aku sendirinya waktu itu benar-benar
kayak nggak ada gitu, tidur aja kurang gitu. Ya ampun. Yang benar-benar tuh stressful time banget sih waktu itu. Emang iya Tapi ya, bisa. kalau ada 3 pilihan ya antara A, B, atau tidur ya. Bener, bener Oke. banget. Ya, Terus kayak apa? Kamu berarti yang neutron itu tryout ikut terus ya? iya kalau tryoutnya ikut terus. Terus gimana perkembangannya? Kayak apakah nilainya naik terus atau gimana? Kebetulan sih waktu itu naik terus. Iya benar. Kebetulan waktu itu naik terus, tapi waktu tryout pertama itu kacau banget sih, karena kan emang udah ketinggalan 1 tahun gitu, emang udah hilang-hilang memori pelajarannya. Tryout 1 emang waktu itu jatuh banget, tapi mulai belajar, mulai cari motivasi buat nggak menyerah gitu lah. Wah, Kemudian mantap. belajar makin belajar, puji Tuhan bisa naik sih waktu itu. Oke. Intinya sih kalau aku targetnya itu jangan targetin kita bisa ngerjain berapa soal dari total soalnya gitu, tapi kita targetinnya bisa ngerjain semua soal. Jadi karena emang apa gunanya gitu kita menargetkan bisa misalnya bener 10 dari 15 gitu. Daripada kayak gitu mending mikirnya saya harus bisa kerjain semua gitu. Kalau kayak gitu Wow. kan jatuhnya bisa kamu nggak peduli gitu, maksudnya passing grade-nya lewat berapa, karena emang passing grade itu kan nggak jelas ininya kan sumbernya juga waktu itu. Dan kalau satu universitas, satu fakultas itu udah penuh kuotanya, ya kamu mau passing grade-nya di batas yang di internet bilang juga nggak akan lewat. Jadi fokusnya adalah ngerjain semua, habis itu serahin semuanya sama Tuhan sih, gitu kalau aku. Wah, keren banget. Tapi setuju banget sih tentang passing grade, karena kan passing grade itu ya tergantung tahun tertentu ya, Dri. Misalnya Benar, kayak tentu. tahun ini yang masuk FKUI misalnya, yang paling rendah tuh nilainya misalnya berapa ya? Kalau dulu-dulu 60% misalnya ya. Terus tahun depan kan belum tentu 60% juga ya. Bisa jadi Iya, karena benar. semuanya pintar-pintar, semuanya ambis-ambis, bisa jadi 70% atau bisa jadi turun juga gitu Iya. ya. Jadi ya Jadi fokusnya semaksimal mungkin gitu. semaksimal mungkin dan kayak sebisa mungkin semua materi kalau kamu dikuasai gitu ya. Benar. Oke. Nah, menarik nih yang kamu bilang tadi, Dri, tentang apa namanya, bagaimana menyeimbangkan kamu waktu kuliah, tugas-tugas kuliah, ujian, sama waktu bimbel gitu, atau waktu belajar untuk SBMPTN gitu. Nah, kamu gimana untuk mengatur waktunya gitu? Maksudnya kayak mana yang diprioritaskan, terus kapan kamu memutuskan untuk belajar, dan bagi waktu untuk tidur juga gitu tadi. Oke. Kalau yang tadi kayak aku bilang kan emang waktu 1 tahun itu udah pasti stressful gitu untuk orang yang mengalami secara general ya. Karena kan emang ada 2 hal yang nggak bisa ditinggal gitu. Ada satu nggak bisa dilepas perasaannya, satu lagi juga nggak bisa ditinggal kuliahnya. Kalau aku sih bener-bener pastiin motivasi kamu itu untuk 100% gitu. Jadi jangan lagi ada pikiran ragu kayak misalnya saya coba les dulu deh, kalau misalnya tryout-nya jelek mungkin saya nggak akan lanjut gitu. Jadi benar-benar dari awal motivasinya udah di set 100% saya harus tes lagi gitu. Karena dari motivasi itu, kalau waktu itu aku mikirnya seberapa penting sih masuk FK itu buat aku, dan aku merasa penting banget gitu. Jadi menurut aku cari dulu sumber motivasi yang sangat kuat gitu buat kamu ikut tes lagi. Baru setelah itu mikirin waktunya. Kalau waktunya harus bukan harus ya. Kalau aku waktu itu idealnya buang ini sih waktu tidur. Waktu itu emang benar-benar kan ada yang harus dikorbanin dan itu adalah tidur gitu. Jadi kalau nggak salah cuma 4-5 jam sehari, tapi itu cuma di weekdays aja sebenarnya. Kalau di weekend itu ya oke lah, maksudnya bisa belajar dan tidur cukup gitu. Jadi sebenarnya nggak merasa kecapean terlalu gimana banget gitu. Cuman karena ada motivasi dari awal, jadi itu yang buat aku bertahan gitu. Ini worth it buat dijalanin. Wah, luar biasa. Tapi keren banget sih. Jadi apa ya, jangan setengah-tengah gitu ya.
Jangan setengah-setengah. Jadi kalau emang udah membulatkan tekad, ya udah 100% untuk mengejar hal tersebut gitu ya, Dri. Hmm. Benar. Nah, terus aku pengen tahu nih, apa sih yang membuat Adrian motivasinya terjaga? Kayak apa sih motivasi kamu akhirnya untuk motivasi terbesar untuk kayak ngejar SBMPTN lagi gitu? Ini sih Kak, sebenarnya kan aku awalnya bilang mau masuk kesehatan gitu kan Kak. Dan Nah, ternyata kuliah farmasi itu beda banget sama FK. Jadi hmm, setelah ya masuk farmasi dan kayak lost gitu karena pelajarannya wah ini nggak cocok banget nih sama aku gitu, terlalu berat kimianya. 1 tahun aja kayak gini gimana tahun-tahun berikutnya. Itu sih yang jadi motivasi terbesar kayak, wah ini bakal sengsara sih ini di kuliah di sini gitu. Itu sih motivasi terbesarnya. Jadi emang di sana aku baru nyadar kalau satu-satunya yang aku passion adalah masuk FK gitu. Dan kesempatanku adalah masuk FKUI. Jadi mau nggak mau kayak I gave my all gitu lah untuk tes ini gitu. Kalau motivasinya sih oke, dari situ Kak. mantap, mantap. Terus akhirnya SBMPTN gimana waktu pengumuman? Seneng banget sih pas buka kayak wah Anda berhasil diterima di Fakultas Kedokteran UI gitu. Kayak benar-benar puji Tuhan, bersyukur sih. Habis itu juga di situ kebetulan ada keluarga juga, langsung kasih tahu, wah balik ke Jakarta nih. Maksudnya bisa tinggal di rumah, habis itu kuliahnya bisa pulang pergi. uh, ya keluarga juga seneng banget sih kayak akhirnya berhasil gitu bisa bisa apa sih bisa mencapai cita-cita gitu, mencapai passion aku waktu itu. Wah, seneng banget berarti ya. Ya, seneng. Oke. Nah, apa namanya? Waktu itu nyangka nggak kamu akan keterima? Sebenarnya kayak ekspektasi banget nggak akan keterima? Enggak, bener-bener enggak ekspektasi. Karena aku waktu itu kan pilihan keduanya biologi TB kan. Jadi um, intinya tuh aku ada pikiran aman kayak, wah at least aku nggak di farmasi lagi gitu. Karena aku merasa kayaknya bisa deh lewat deh kalau biologi TB gitu. Karena aku pas ngerjain juga merasa oke gitu, merasa bisa ngerjain. Kalau FK benar-benar nggak nyangka sih. Jadi waktu itu udah kayak rela aja. Oh nggak apa-apa lah kalau misalnya biologi TB gitu. Emang kan mata kuliahnya juga aku enjoy dari SMA. Kalau farmasi itu udah benar-benar kayak wah nggak survive nih kayaknya. Jadi ya Oke, oke. jadi ada perasaan aman juga. Tapi benar-benar nggak nyangka kalau bisa masuk FK sih waktu itu. Oke, keren-keren. Eh, kamu masih ingat nggak kira-kira kamu yakin berapa persen? Atau pasti kan dari tryout sebelumnya yang di Neutron itu udah kamu tahu passing grade atau nilai kamu berapa gitu kan? Nah, waktu kamu hari H SBMPTN, setelah kamu ngerjain, kamu yakin kamu dapat nilai berapa persen gitu? Walaupun nggak dihitung ya. Oh, pas ngerjainnya ya. Ya, Aku mikirnya waktu itu 70%-an sih. wah, tinggi banget sih Ya, itu. kayaknya. Tapi emang kebetulan waktu itu yang SBMPTN 2014 nggak sesusah SBMPTN sebelumnya gitu. Kata Oh orang-orang juga iya? kayak gitu. Kata orang-orang juga kayak gitu. Pas aku ngerjain juga, oh ini, oh oke lah bisa ngerjain gitu. Tapi Hmm. sebenarnya kalau mikir kayak gitu justru ini kan Kak kayak, oh kalau saya bisa ngerjain berarti yang lain kemungkinan besar juga bisa ngerjain gitu kan. Jadi juga nggak sure gitu kalau kita bisa masuk. Karena yang ya tadi aku bilang kan emang berdasarkan kuantitas dari satu fakultas itu kan mau nerima berapa. Jadi ya kalau dibilang kayak pasti masuk sebenarnya nggak, benar-benar nggak nyangka. Pasti Wah, masuk. keren banget sih. Jadi kayak walaupun nilaimu 70%, tapi yang lain misalnya 80% semua gitu kan tetap nggak keterima juga ya. Iya benar. Oke, oke. Terus kan udah ya tadi ya, akhirnya keterima di FKUI ya. Nah, kamu ada pesan nggak untuk anak-anak yang apa namanya, yang mau persiapan SBMPTN, terutama yang mau ngejar kedokteran gitu, supaya mereka itu tetap semangat belajarnya dan apa Oke. ya, nggak malas belajar gitu. Sebenarnya sih aku menganut kepercayaan kalau misalnya cara belajar kita tuh beda-beda gitu, cara belajar orang gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya aku motivasi satu hal gitu, tapi orang lain harus ikutin motivasi aku gitu. Jadi kalau aku mau kasih saran sih mungkin cari
cara belajar kamu masing-masing gitu, cari belajar kita masing-masing, gimana cocoknya gitu. Intinya tuh jangan sampai tes ini bikin kamu, bikin kita semua anxious gitu. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri, tapi cari cara yang paling efektif buat belajar. Jadi nggak harus belajar tiap hari supaya lulus gitu, tapi cari cara belajar yang paling cocok, yang paling efektif, masing-masing bagusnya kayak gimana. Kemudian waktu nggak berhasil itu kan pasti kecewa kan kalau aku waktu itu, Kak. Oh iya, betul-betul. Tapi jangan biarkan hal itu kayak berlarut-larut gitu. Jadi jangan biarkan ketidakberhasilan itu menjadi suatu kegagalan. Karena kalau kita pikir-pikir kan semua orang punya jalannya masing-masing ya. Jadi apa salahnya sih, apa rugi banyaknya gitu kalau kita buang 1-2 tahun. Toh ntar kan pas kakek nenek juga umur 72 sama 74 apa bedanya gitu kan. Sama-sama kakek nenek gitu. Jadi ya jangan takut buat mencoba lagi sih. Dan jangan lupa juga untuk memberikan yang terbaik. Wah, keren banget. Inspiratif banget sih, Adrian. Walaupun tahun pertama gagal, istilahnya ya, gagal di pilihan pertama, tapi akhirnya di tahun kedua bisa bangkit dan diterima di FK gitu ya, FKUI, sesuai kepinginan Adrian. Nah, terus kayak setelah kamu kuliah di FKUI dan sekarang udah jadi dokter ya, itu gimana? Puas nggak atau nyesel? Puas sih, benar-benar kayak, wah ini accomplishment nih. 5,5 sampai 6 tahun mempelajari yang saya enjoy gitu. Emang pasti ada stressful time-nya, tapi kebanyakan enjoy sih. Jadi benar-benar rasanya lega gitu bisa lulus. Kemudian excited juga apa ke depannya, milih jalannya kemana gitu. Kemudian tadi Kak Fahmi nanya apa? Ada ini ya, pesan-pesan untuk apa yang mau masuk FK gitu. Iya. Gimana? Pokoknya pesan yang mau masuk FK, pesan yang apalagi kan ini sistemnya kan beda di tahun ini karena COVID-19 kan. Kayak ya tipe soalnya beda lah dan banyak sistem yang diubah tuh beda-beda gitu. Jadi kayak apa pesan kamu supaya mereka itu ya tetap fokus dan mengejar cita-cita mereka gitu. Oke. Jadi kalau buat yang mau masuk FK, pastiin ini sih FK itu adalah pilihan kamu sendiri dan bukan orang tua gitu. Emang sih basi banget kayak semua orang juga bilang gitu. Tapi bener deh, kayak yang kuliah itu kan kita sendiri gitu, bukan orang tua. Jadi bener-bener, apalagi di masa kamu udah remaja dewasa gitu kan, bener-bener jelasin ke orang tua kayak saya harus kuliah ini, saya harus kuliah FK karena apa-apa kasih alasan kamu sendiri. Karena kan yang kuliah kan kita kan, bukan orang tua. Dan juga pertimbangin pros dan cons-nya gitu. Kayak misalnya harus ambil FK di mana, jauh atau enggak, terus biayanya berapa juga. Kemudian kalau misalnya ada yang saudara atau teman atau kakak senior gitu yang kuliah di FK, itu juga bisa jadi sumber yang bagus sih buat nanya-nanya tentang kuliah di FK. Tapi orang tua itu meskipun kita harus teguh sama pilihan kita, tapi nggak bisa juga kita benar-benar nggak diskusi gitu sama mereka. Karena kan pasti mereka anxious juga kan tentang pilihan kita untuk kuliah gitu. Jadi kita harus pertimbangin itu juga, diskusiin benar-benar sampai kita puas, orang tua juga puas gitu. Kalau misalnya kita ngambil FK. Oke, wah mantap banget. Secara umum udah semua sih kayaknya yang kita bicarakan gitu. Jadi kalau bisa dirangkum, Adrian awalnya di farmasi UGM ya, tapi karena merasa nggak cocok, akhirnya ngejar ke kedokteran FKUI dan akhirnya diterima. Dan ya pesan buat adik-adik semua, tetap fokus, dan kalau bisa pilihan jurusan itu pilihan kita sendiri ya, tapi juga diskusi dengan orang tua. Oke, kayaknya ada apa lagi ya, Di, yang belum? Kok cepet banget rasanya? Mungkin ini kali ya, Kak, cerita ini. Jadi, aku juga mau bilang kalau misalnya jangan down gitu kalau misalnya kamu itu mahasiswa masuknya yang ngulang SBMPTN atau break dulu 1 tahun. Karena
pas awal masuk itu ternyata banyak gitu yang ngulang juga. Jadi benar-benar sekitar 10-15%-nya itu mahasiswa yang ngulang atau belum berhasil di 2013 sama cukup break dulu 1 tahun. Dan di hasil akhirnya nih pas kita ujian nasional kedokteran kemarin UPN PPD yang OC-nya tertinggi ya ini salah satu yang ngambil break 1 tahun gitu. Jadi kalau misalnya udah masuk FK itu status kalian semua tuh sama gitu lah. Jadi jangan merasa down karena aduh ini kayaknya aku lebih bodoh nih kalau misalnya aku ngulang. Enggak kayak gitu. Mungkin itu sih kan kalau mau tambahin. Keren. Jadi ini Adrian contoh yang apa namanya, kuliah dulu jurusan lain 1 tahun dan satu angkatan dengan istilahnya adik kelas adik kelas ya berarti ya, karena lulusan 2013 ya. Tapi ternyata banyak juga yang gap year 1 tahun atau kuliah di jurusan lain 1 tahun dulu gitu ya. Wah keren banget sih. Tapi setuju banget sih karena kayak ya misalnya sekarang kan kita sama-sama dokter ya Adri. Ya udah gitu kan, umur juga nggak akan ada yang nanya ya. Maksudnya beda dikit nggak masalah lah gitu. Benar. Oke, jadi thank you banget ya Adri atas waktunya, kayak inspiratif banget. Thank you Kak Fahmi. Semoga yang dengerin bisa terinspirasi dan termotivasi dengan cerita Adrian ya, dan bisa mereka mempersiapkan dengan lebih baik, dan semoga mereka diterima di keinginan univ mereka masing-masing. Ya, benar. Semoga Adrian juga dilancarkan. FK nggak harus FKUI guys. Iya betul. FK apapun sama aja. Bagus semua. Di ujung-ujung pasien nggak bakal nanya kamu dokter lulusan mana. Jarang banget nanya kayak gitu. Lebih penting kayak pribadi masing-masing gitu ya. Kita bisa memanfaatkan apa enggak gitu. Dan semoga Adrian juga dilancarkan ya nanti internship-nya. Dan ini lagi persiapan ke PDS juga. Masih internship dulu lah Kak. Internship dulu. PDS masih ke depan lagi. Oke. Jadi thank you Adri atas waktunya. Iya Kak, thank you. Thank you buat kesempatannya juga. Oke.